Baik, kita lanjutkan pronouns atau pengganti. Di sini ada pronouns yang berikutnya. Terakhir itu kita sampai ke the others. Ya, yang berikutnya, yang ini yang disebutkan indefinite pronouns. Ya, kata pengganti untuk sesuatu yang tidak bisa ditentukan jumlahnya. Indefinite pronouns. Berikutnya yang sering dipakai adalah both. Ya, both, atau bahasa Indonesianya itu keduanya, both. Ya, contoh misalkan both province are now develop a bridge. Both provinces are now develop the road. Jadi kedua provinsi tersebut sekarang membangun jalan. Itu yang disebut both. Kemudian berikutnya apa? Kemudian few. Nah, few ini beberapa. Ya, few ini. Misalkan they have a few, ya, they have a few cows. Nah, ini menunjukkan beberapa. Mereka mempunyai beberapa sapi. Ingat, pada saat Anda menggunakan kata few, maka ditambahkan s di belakang untuk menunjukkan plural. Kemudian many, banyak. Ya, many itu menunjukkan banyak. Ya, atau berapa. Ya. Nah, contohnya apa? Misalkan they have Tom has many cars. Ya. For example, Lily has many houses. Ya. Lily mempunyai banyak rumah atau beberapa rumah, bukan banyak ya, beberapa. Lily has many houses. Berikutnya adalah several. Several itu beberapa. Several. Beberapa. Several. Several di sini contohnya, he took several books from the library. Bisa. He took several books from the library. Ya. And then she saw several trees on the desert. Ya. Dia melihat beberapa pohon di gurun. Ya. Nah, ingat pada saat Anda menggunakan kata several, ini juga harus menggunakan s di belakang, menunjukkan plural. Ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut sebagai interrogative pronouns. Nah, kita langsung masuk yang ke berapa ini? Interrogative pronouns. Yang ke-6. Interrogative pronouns itu kata ganti yang berfungsi sebagai kata tanya. Contohnya who, where, why, when, how, misalkan. Itu yang disebut interrogative pronouns. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah who. Ya. Who itu bahasa Indonesianya apa? Siapa? Siapakah? Siapakah? Ya. Anda bisa menanyakan, who do you want to speak to?
Ya. Who do you want to speak to? Who do you want to speak to? Siapakah yang Anda ingin ajak berbicara? Kemudian yang kedua, ini who itu menanyakan siapa, orang. Kemudian yang berikutnya whom, ya, siapa menanyakan orang sebagai objek. Nah ini agak sama dengan who, tetapi dia menanyakan orang sebagai objek. Siapa juga, tapi dia menanyakan orang sebagai objek. Ya, contohnya whom does he like atau whom does he love. Ya, whom does he love? Siapakah yang dia cintai? Atau siapa yang dia sukai? Jadi bedakan antara who dengan whom. Ya. Jadi siapa menanyakan orang sebagai objek. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan whose. Ya. Whose itu berkenaan dengan kepunyaan. Siapa, tetapi dia berkenaan dengan kepunyaan. Nah, jadi whose, siapa berkenaan dengan kepunyaan. Contohnya, whose boats are those? Ya, perahu siapakah itu? Whose boats are those? Oke, whose boat are those? Jadi di sini whose itu perahu milik siapakah itu? Jadi kalau who siapakah, ya, tapi kalau whose milik siapakah, gitu. Nah itu whose atau kepunyaan siapa. Bahasa Indonesianya itu kepunyaan siapa. Gitu. Yang berikutnya adalah what. Ya, what itu apa? Digunakan untuk menanyakan nama, benda atau pekerjaan. Ya, jadi kalau they itu what, itu apa? What is your hobby? Apa hobi Anda? What is your hobby? Ya, menanyakan hobi Anda. Kemudian berikutnya apa? Which. Which itu yang mana? Ya, jadi yang berikutnya adalah which. Itu yang mana? Which one do you like the most? Ya, which one do you like the most? Mana yang lebih kamu sukai? Jadi which itu menunjukkan yang mana. Berikutnya apa lagi? Where, di mana? Atau kemana? Nah, di sini where itu artinya di mana atau kemana. Where do you want to go? Contohnya ya, where do you want to go? Atau where do you live? Where? Di mana atau kemana? Kemudian berikutnya apa? When. Ya, when itu kapan? Gitu. When ini menunjukkan kapan. Ya. Contohnya Anda menanyakan kapan. When can you meet me? Misalkan, when was he born? Ya. When was the Indonesian Independent Day? When
was the Indonesian Independence Day? Kapankah hari kemerdekaan Indonesia? 17 August 1945. Itu when, kapan. Kemudian berikutnya why, kenapa. Ya, ini why, kenapa. Ini menunjukkan alasan kenapa. Ya. Why do you love me? Why are you crying? Misalkan, why are you smiling at me? Kenapa Anda tersenyum kepadaku? Misalkan, why are you smiling at me? Jadi menunjukkan alasan kenapa. Dan terakhir, how, bagaimana. Yang terakhir itu menunjukkan how, itu bagaimana. Bagaimana. Ya. For example, how are you? How is Diana now? Misalkan, how does the train you every week? Ya. Misalkan, how does he teach you every week? Bagaimana caranya dia mengajarkan Anda setiap minggu? How does he teach you every week? Nah, inilah yang disebut dengan interrogative pronouns. Jadi di sini saya akan kasih clue. Jika Anda ingin berbicara atau menceritakan sesuatu, misalkan suatu saat Anda di tes IELTS, and your teacher asks you to tell about your story. Rahasianya adalah 4W 1H kalau saya. 4W 1H. Pada saat Anda stuck, Anda berbicara 4W 1H. Yang saya maksud 4W 1H itu adalah what, and then who, kemudian and then why, when, and then why. Bisa juga 5W 1H ya. 5W 1H. And then where. Jadi, please tell me about your story. Who? My name is Fajar. When? I was born in 1975. Where? I live in Sheongwan. Why? I stay in Hong Kong because I want to teach Indonesian students. How? I make an advertisement, I invite them to come, and then I open training for English, computer, and the others training. Jadi Anda tidak stop dalam ide bagaimana caranya membicarakan sesuatu. Ya, jadi ingat 5W 1H. What, when, why, where, and how. Gitu. Sehingga mempermudah Anda untuk berbicara dengan orang asing. Baik, inilah yang disebut dengan pronouns. Selamat mencatat.